kepada Allah. Dan begitu undang-undang tadi disahkan, kita semua, habibnya, kiainya, umatnya diwajibkan untuk mematuhinya, saudara. Nah, kalau kita nggak patuhi, kita ditangkap melanggar konstitusi. Masya Allah. Contohnya sekarang kita lihat, saudara. Kita lihat, saudara, sekarang kita umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi kita nggak mampu masukkan satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 lewat amandemen bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia harus beragama Islam. Nggak mampu kita masukin, sudah. Nggak mampu. Kenapa kita tidak bisa untuk menggelar sidang umum MPR untuk memasukkan pasal tersebut, saudara? Karena kursi kita tidak cukup, karena kursi kita tidak memadai, karena DPR dikuasai oleh mereka yang anti-Islam, bukan yang pro syariat Islam, saudara. Nah, ntar kalau udah kejadian begini baru marah. Wah, lu kenapa orang kafir mimpin? Nah, kan lu gak mau politik selama ini. Ini dia, betul, telat mikir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ini undang-undang dan negeri kita dibuat oleh DPR. Satu, melalui musyawarah. Kalau musyawarah mentok, voting, pemungutan suara. Nah, sekarang, saudara, kalau kita umat Islam tidak terjun ke politik, ulama kiai tidak mau tahu politik, nanti bencong-bencong pada ikut politik. Akhirnya para bencong jadi anggota DPR. Nah, begitu sampai di sana, saudara, kursi umat Islam kiai cuma 100 kursi. Kursi yang bela bencong 500 kursi. Bikin undang-undang LGBT, laki boleh kawin sama laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Musyawarah kiai sama bencong. Kiai nolak, saudara, haram. Bencong bilang, apa kiai gitu deh. Nah, karena deadlock, apa yang dilakukan? Voting, pemungutan suara. Suara kiai 100, yang dukung bencong 500. Siapa yang menang? Ayo jawab, siapa yang menang? Siapa yang menang? Akhirnya undang-undang LGBT diketok palu, saudara. Nah, begitu besok ada ulama ceramah, suka ke saudara, laki kawin dengan laki haram. Bencong lapor polisi. Pak polisi, mau lapor nih, kenapa? Kiai Khalil tuh langgar undang-undang. Lo langgar di mana? Tadi Kiai Khalil bilang laki nggak boleh kawin sama laki, kan undang-undangnya ada, boleh. Kiai Khalil masuk penjara, sudah. Habib yang manapun, kiai yang manapun, karena dianggap melanggar undang-undang, masuk penjara. Pertanyaannya, kenapa undang-undang bejat, undang-undang iblis macam itu bisa lolos, bisa disahkan? Itu tadi, karena umat Islam dijauhkan dari politik, ulama dijauhkan dari politik, kiai dijauhkan dari politik, habaib dijauhkan dari politik, sehingga musuh-musuh Islam dengan seenaknya menguasai DPR, membuat undang-undang, membuat aturan, saudara, semua yang bertentangan dengan syariat Islam. Masya Allah. Baru urusan Ahok saja, saudara, kita teriak-teriak surat Al-Maidah 51, kita dianggap anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan tega-teganya mereka berani mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan fitnah, ini fakta. Saya tanya, itu aksi 212 di Monas, saudara. Umat Islam yang hadir saat itu, apa mereka setuju orang kafir jadi pemimpin umat Islam? Mereka turun untuk membela Al-Maidah 51, betul? Betul? Tapi fitnah apa yang mereka dapat? Mereka dianggap anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika.